Sudah kita simak materi pertama mengenai pemilihan indikator mutu. Untuk materi kedua yaitu mengenai tutorial dan praktik langkah-langkah menyusun FMEA akan disampaikan oleh Bapak Haris Usman AMK. Untuk menyingkat waktu, mari kita persilakan Bapak Haris Usman AMK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, yaitu saya di sini akan menerangkan tentang tutorial tentang FMEA. Ya, next, Mas. Perlu kita ketahui bahwa di di FMEA itu sendiri itu terdapat beberapa langkah, yaitu ada 8 langkah. Ada 8 langkah. Yang pertama adalah kita tentukan topik dan bentuk tim. Yang kedua, identifikasi alur proses itu sendiri. 3, identifikasi modus dan dampak kegagalan. Yang keempat, identifikasi prioritas modus kegagalan, identifikasi akar masalahnya, desain proses, analisa dan uji coba, desain baru, dan yang terakhir adalah implementasi dan monef proses baru. Di mana di langkah pertama itu kan tentukan topik. Nah, kita kan sebelumnya sudah ada risk register. Nah, risk register itu ada prioritasnya. Nah, nanti prioritas itu akan dijadikan topik di FMEA itu sendiri. Jadi misalkan kalau risk register yang paling tinggi prioritasnya adalah kesalahan obat misalkan, kesalahan pemberian obat, berarti mungkin nanti pas waktu ditentukan topik di FMEA-nya itu adalah yang dikaji adalah alurnya, prosesnya. Mungkin dari proses persiapannya atau mungkin dari misalkan dia salah obat karena suntikan, mungkin alur penyuntikan itu sendiri bisa. Nah, saya di sini akan memberikan contoh ya. Next. Selanjutnya. Ini saya akan mencoba untuk alur alur di rawat jalan tentang persiapan obat. Misal di risk register itu prioritasnya adalah kesalahan pemberian obat di rawat jalan. Nah, ini kita ambil alur misalkan. Nah, ini ada alur proses pelayanan resep rawat jalan. Yang pertama dari dokter menegakkan diagnosis, ada dokter menetapkan terapi, penulisan resep, penyerahan resep ke farmasi, pelayanan obat di farmasi. Pertama kayak diagnosa dokter menegakkan diagnosa. Itu kan ada alurnya tuh, subproses. Dokter menegakkan diagnosis itu subprosesnya apa? Itu dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang misalkan. Terus yang kedua dokter menuliskan resep di atas, Mas. Nah, dokter menetapkan terapi. Kan kalau sudah menetapkan diagnosis akan menetapkan terapi. Nah, terapinya apa? Terus pertama kan menulis di status RM, pemilihan obatnya apa, dosis, dan cara pemberiannya. Habis itu tentang persiapan itu sendiri kan. Habis itu dokternya nulis resep nih. Nah, nulis resep di situ di atas, Mas. Itu adalah dokter menulis obat pada kertas resep, lalu pemberian identitas pasien pada resep itu sendiri. Dan seterusnya. Jadi setiap proses itu dilakukan subproses. Nah, dari ini kan ada 5 ya, ada 5 proses. Nah, nanti kita ambil satu yang lebih prioritas. Misalkan kita ambil di penulisan resep. Itu saya pilih penulisan resep. Ada dokter menulis obat pada kertas resep. Ada pemberian identitas pasien pada resep. Nah, nanti untuk selanjutnya di langkah yang ketiga. Next, Mas. Ya. Nah, sekarang yang di langkah ketiga itu adalah kita bahas subprosesnya. Yang langkah ketiga adalah modus kegagalan dan dampak. Jadi dilihat dari subproses itu sendiri, apakah ada
resikonya atau tidak. Nah, ditulis di sini. Misalkan yang pertama, dokter menulis obat pada kertas resep. Dokter menulis ya. Lalu potensi kegagalannya apa? Mungkin pertama, tulisan dokter tidak jelas. Bisa. Atau yang kedua, tulisan di resep tidak lengkap. Tidak lengkap misalkan paracetamol, apakah itu paracetamol yang 500 ataukah paracetamol yang 650. Nah, itu ditulis tidak lengkap, cuma paracetamol kayak gitu misalkan. Nah, terus dampak kegagalannya apa? Kalau tulisan resep itu tidak jelas, berarti kan obat yang diterima pasien itu pasti akan salah. Kalau tulisan di resep tidak lengkap, otomatis dosis yang diberikan itu juga akan salah. Dan itu akan berdampak kepada pasien. Nah, lalu penyebabnya apa? Misalkan kita tulis di situ mungkin terburu-buru atau pasien yang terlalu banyak di poli itu bisa terjadi. Nah, setelah itu ada kolom kontrol yang ada saat ini. Kontrol yang pada saat ini belum ada. Nah, nanti kita nilai severity-nya, probability, dan detection. Severity adalah dampaknya. Dampaknya apakah, misalkan kalau salah obat berarti kan jelas dampaknya itu akan nilainya akan tertinggi, yaitu 5. Ada probabilitas. Mungkin apakah sering terjadi? Kemungkinan sering terjadi atau tidak. Dilihat dari sekarang sudah banyaknya pasien yang berkunjung di poli, kemungkinan bisa. Lalu deteksi apakah itu gampang diketahui atau tidak. Misalkan kalau tulisan tidak jelas, tulisan resep tidak jelas itu gampang terdeteksi. Kita nggak akan bisa baca, berarti kan gampang terdeteksi. Berarti nilainya akan rendah, yaitu 2. Dan nanti RPN itu adalah hasil kali dari severity, probability, dan deteksi. Yaitu 5 kali 4 kali 2 berarti ada 40. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang subproses yang pertama. Kalau yang subproses yang kedua tadi ada pemberian identitas pasien pada kertas resep. Nah, kegagalan apa yang terjadi? Bisa salah menulis identitas. Salah identitas bisa. Atau menulisnya tidak lengkap. Bisa. Nah, itu kita ngambil salah menulis identitas misalkan. Nah, dampak kegagalannya apa? Jelas. Kalau salah identitas, berarti tetap obat yang diberikan pada pasien yang salah. Terus potensi penyebabnya adalah menulisnya secara manual misalkan, atau karena kayak tadi karena terlalu banyak jadinya RM yang sudah menumpuk kita salah identitas itu bisa juga. Terus kontrol yang ada pada saat ini belum ada. Nah, itu terus kita scoring severity, probability, dan deteksi. Nah, di situ di scoring apakah dampaknya, misalkan kalau salah menulis identitas dampaknya bagaimana nih? Dilihat dari potensi dampaknya. Oh, ternyata obatnya salah nih ke pasien yang salah, otomatis pasien kan mendapat obat yang salah juga. Berarti dampaknya itu adalah besar, yaitu 5. Probability kemungkinan. Apakah itu bisa terjadi? Kemungkinan sering atau jarang atau bisa jarang apa agak sering. Nah, itu nanti probabilitas misalkan kita nilai 4 lah. Deteksinya apakah bisa terdeteksi? Kalau misalkan salah identitas mungkin agak bisa terdeteksi. Tapi kalau misalkan pasien identitas tidak ditulis dengan lengkap, itu deteksinya mungkin lebih tinggi, jadinya nilainya itu rendah. Kalau untuk deteksi, ingat ya, kalau untuk deteksi itu adalah semakin tinggi dia bisa dideteksi, berarti dia nilainya semakin rendah. Nah, di situ. Nah, terus habis ini adalah langkah ke-3, yaitu menentukan modus kegagalannya. Lalu setelah itu bagaimana? Kita langkah ke-4. Next. Nah, yang keempat, nah kita langkah keempat itu di sini kita akan
melakukan rekomendasi dan kita lihat dampaknya itu apakah semakin menurun atau tidak. Misalkan ini, yang pertama salah menulis identitas pasien pada resep, misalkan kita tulis 1. Obat yang diberikan pada pasien salah, jelas yang tadi ya, seperti yang tadi. Dan kontrolnya belum ada, terus nilainya adalah 80 kayak seperti tadi. Lalu rekomendasinya apa? Mungkin dari salah menulis identitas karena manual pakai label identitas misalkan. Pakai label identitas, maka dampaknya apa? Dampaknya tetap, misalkan kalau pakai label ternyata itu salah, tapi tetap dampaknya itu 5 karena dampaknya akan kesalahan obat. Tapi probability itu pasti akan jarang terjadi seperti itu. Lalu deteksinya, berarti deteksinya lebih terdeteksi, jadinya nilainya akan semakin rendah. Coba Mas sebelah. Misalkan ambil 1 ya, yang di 1 itu. Sebelumnya Mas, ke samping. Nah jadi RPN itu tadinya 80, dengan dilakukan label identitas kemungkinan adalah bisa turun menjadi 10 RPN-nya. Seperti itu. Nah itu dinilai semua modus kegagalan yang ada di subproses itu sendiri. Misalkan tadi udah kita ngambil persepana, nanti cuma subproses itu yang kita kaji seperti itu. Next. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan RCA. Nah, kita lakukan RCA. RCA-nya adalah modelnya tulang ikan. Kenapa tulang ikan? Ya karena sekarang pas kemarin dari Dr. Arjati dari Permenkes itu bilangnya untuk FMEA ini untuk RCA itu memakai tulang ikan seperti itu. Kenapa pakai tulang ikan? Karena di tulang ikan itu nanti misalkan kita ambil adalah penulisan resep yang salah. Nah itu kalau di tulang ikan bedanya adalah ada metodenya, kita kaji metodenya, kita kaji prosedurnya, kita kaji lingkungan, kita kaji orangnya. Seperti itu. Beda sama RCA yang diagram pohon. Kalau diagram pohon, misalkan kesalahan pemberian obat itu kenapa? Itu ada akar permasalahannya apa, terus dicabang lagi kayak gitu. Kalau yang ini adalah lebih mengarah, lebih tertata. Jadi dilihat metodenya, tadinya metodenya bagaimana nih? Nah, terus apa yang menjadi sumber penyebab kok ini bisa salah identitas misalkan? Atau dari orangnya, dari prosedurnya, atau dari lingkungan seperti itu. Nah nanti di sini nanti ditelusur akar penyebabnya. Misalkan kayak penulisan resep masih manual. Oh ternyata memang di sini belum ada resep misalkan. Resep secara elektronik misalkan. Ini kan sebagai contoh. Nah terus penulisan secara manual. Terus kenapa? Ternyata memang belum ada label di sini seperti itu. Nah, itu adalah untuk akar permasalahan tiap ada metode, ada prosedur, lingkungan dan orang. Itu sebenarnya nanti ada lagi. Ada lagi tidak cuma 4 ini, nanti biasanya itu ada sekitar 7. Cuma yang kita kaji contohnya adalah yang 4 ini aja dulu. Nah, nanti setelah itu akan terjadi redesign alur layanan. Dari tadi dokter menegakkan diagnosis, dokter menetapkan terapinya apa saja. Terus habis itu dokter menulis resep. Habis itu penyerahan resep ke farmasi, habis ke farmasi terus ada pelayanan obat di farmasi. Tapi karena ada redesign, jadinya dokter menegakkan diagnosis sama dokter memberikan terapi. Yang ketiga ini perbedaannya adalah menuliskannya langsung di resep elektronik, itu lewat komputer. Jadi untuk kesalahan
kesalahan obat atau apa itu akan minimal. Nah, terus habis itu pasien tidak membawakan resep ke farmasi, tetapi langsung ke farmasi, nanti tinggal menunjukkan kartu identitas, nah nanti obatnya sudah bisa diterima. Dan tidak lupa untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, itu berarti ada perbedaan proses di situ, ada redesign proses yang baru seperti itu. Selanjutnya, nah terus di redesign yang baru itu ada tindak lanjutnya dan siapa penanggung jawabnya. Ini yang bagian terakhir. Saya pengadaan label identitas, penanggung jawabnya siapa, terus waktu pelaksanaannya mau kapan nih. Nah, ini rencananya seperti itu. Dan nanti setelah ini nanti tinggal di monitoring dan evaluasi seperti itu. Itu untuk bagian terakhirnya seperti itu. Nanti tidak kemungkinan, makanya kenapa FMEA itu itunya 1 tahun sekali, karena prosesnya memang yang agak panjang seperti itu. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisa nanti lewat Japri boleh ke saya gitu. Mudah-mudahan nanti setiap unit bisa membuat FMEA, dan nanti saya akan share juga template-nya, terus contohnya ini, contoh untuk pembuatan FMEA seperti itu. Ya, terima kasih, cuma bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.